Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan teknologi sistem penghantaran obat melalui transmukosal. Di sini kami dari kelompok 3 akan menggunakan jurnal dengan judul Persiapan dan Evaluasi Tablet Sublingual Zolmitriptan dengan anggota Fatimah Hanum, saya sendiri Nur Alifa Aziati, Sinta Meirina, Siti Rosida Cahyani. Next. Selanjutnya ada teori singkat. Pemberian obat secara sublingual berarti penempatan obat di bawah lidah. Penyerapan obat melalui rute sublingual 3-10 kali lebih besar daripada rute oral. Dalam pembuatan tablet sublingual, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu kekuatan mekanik, waktu hancur, penyamaran rasa, mouthfeel, kepekaan terhadap kondisi lingkungan, dan biaya. Zolmitriptan termasuk ke dalam BCS kelas 3 yang memiliki kelarutan tinggi dan permeabilitas rendah. Zolmitriptan adalah triptan generasi kedua yang diresepkan untuk pasien dengan serangan migrain. Zolmitriptan oral memiliki kelemahan, yaitu onset kerjanya lambat dan bioavailabilitas yang rendah, sekitar 40%, dan mengalami first pass effect. Dan untuk mengatasi masalah first pass effect, maka dibuat dalam bentuk sediaan tablet sublingual. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan tablet zolmitriptan sublingual kerja cepat menggunakan teknik gempa langsung. Selanjutnya ada permasalahan penelitian. Tablet oral zolmitriptan memiliki onset kerjanya lambat dan bioavailabilitasnya yang rendah, 40%. Yang kedua, mengalami pass effect. Upaya peneliti membuat tablet sublingual dengan menggunakan polimer super disintegrasi, yaitu bubuk sekam alginat, dan menggunakan peningkatan permeasi yaitu asam sitrat, asam tartarat, dan kapur barus dengan teknik kompresi langsung. Kemudian dievaluasi untuk variasi berat, ketebalan, kerapuhan, keseragaman, isi, kekerasan, waktu hancur, waktu pembasahan, pelepasan obat in vitro, studi perembesan in vitro, dan ex vivo. Selanjutnya ada bahannya. Zolmitriptan disediakan dengan baik oleh Aurobindo Pharma Ltd, India, serbuk sekam Ispagula 1086 CP, dibeli dari pasar UNJHA, Gujarat, India, Gelangum 849 CP, telah diperoleh dari HI Media Laboratorium PVT Ltd, Mumbai, India. Sodium alginat 350 CP, asam sitrat, asam tartarat, dan kapur barus diperoleh dari Vinar Chemical Ltd, Ahmedabad, India, SI. Selanjutnya ada hasil tablet sublingual yang menggunakan polimer super disintegrasi. Ini terlampir tabletnya. Next. Kemudian ada tablet sublingual yang menggunakan penambahan permeasi. Tabelnya juga terlampir. Selanjutnya, hasil evaluasi menunjukkan uji kekerasan berkisar antara 2,9 sampai 3,9 kg per cm. Persentase kerapuhan kurang dari 1% menunjukkan bahwa kerapuhannya dalam batas-batas yang ditentukan. Waktu hancur batch D4 dan D5 masing-masing adalah 9,95 kurang lebih 0,40 detik dan 9,82 kurang lebih 0,11.
dengan Gelangu menunjukkan disintegrasi minimum waktu di antara semua batch. Batch 5 menunjukkan waktu pembahasan minimum 7,0 kurang lebih 0,10 detik di antara semua batch. Waktu disintegrasi in vitro dari formulasi yang dioptimalkan D5 adalah 9 kurang lebih 2 detik dan semua formulasi menunjukkan 100% disolusi dalam waktu 6 kurang lebih 2 menit. Di sini ada tabel batch dari D1 sampai D9. Selanjutnya, studi permeasi in vitro. Permeabilitas meningkat dengan meningkatnya konsentrasi penambahan permeasi dari 1%, 1,5%, dan 2% di semua batch P1 sampai P9. Persentase permeasi dari batch P3, 2% sitrat asam, maksimum 88,12 kurang lebih 0,09 di antara semua batch. Maka dengan penambahan 2% asam sitrat dioptimalkan sebagai penambahan permeasi. Ini ada tabel 5, batch kodenya batch P1 itu persen permeasinya 21,69 kurang lebih 1,46, batch P2 38,85 kurang lebih 0,91, batch P3 88,12 kurang lebih 0,09, batch P4 7,15 kurang lebih 1,02, batch P5 10,28 kurang lebih 1,87, batch P6 15,74 kurang lebih 0,57, batch P7 11,81 kurang lebih 0,49, batch P8 15,09 kurang lebih 1,69, batch P9 31,19 kurang lebih 0,91. Selanjutnya, studi permeasi ex vitro. Studi permeasi ex vitro dilakukan selama 120 menit untuk batch D5 dan P3. Persentase permeasi pada 30 menit batch D5 adalah 11,21% dan permeasi batch P3 adalah 52,84%. Yang di bawah adalah tabel 6 studi dari studi permeasi ex vivo. Next. Untuk pembahasannya, yang pertama pemilihan super disintegran. Semua tablet yang dibuat atau batch D1 sampai D9 memenuhi persyaratan spesifikasi yang dipersyaratkan farmakope untuk variasi berat dan uji keseragaman kandungan. Hasil kekerasan, kekerapuhan, waktu hancur, waktu pembasahan, dan pengujian ditunjukkan dalam tabel 4. Uji kekerasan menunjukkan kekerasan rata-rata tablet berkisar antara 2,9 hingga 3,9 kg per cm persegi. Presentasi kerapuhan untuk semua formulasi di bawah 1%, menunjukkan bahwa kerapuhan dalam batas yang ditentukan. Waktu disintegrasi dari batch D4 dan D5 masing-masing adalah 9,95 kurang lebih 0,40 detik dan 9,82 kurang lebih 0,11 detik dan dibuat dengan gombelan menunjukkan disintegrasi minimum waktu di antara semua batch. Batch D5 menunjukkan waktu pembasahan minimum 7,0 kurang lebih 0,10 detik di antara semua batch. Next. Selanjutnya, studi permeasi in vitro. Diamati bahwa permeabilitas meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi. Peningkatan permeasi dari 1%, 1,5%, dan 2% di semua batch P1 hingga P9. Persentase permeasi dari batch P3, 2% asam sitrat adalah maksimum 88,12 kurang lebih 0,09 di antara semua batch. Oleh karena itu, 2% asam sitrat dioptimalkan sebagai peningkat permeasi pada tabel 5. Selanjutnya, studi permeasi ex vivo. Studi permeasi ex vivo dilakukan selama 120 menit untuk batch D5 dan batch P3.
Persentase permeasi pada 30 menit untuk batch D5 adalah 11,21% dan permeasi pada batch P3 adalah 52,84% pada tabel 6. Next. Untuk kesimpulannya, formulasi tablet sublingual memberikan hasil yang lebih baik dengan menggunakan disintegran super alami untuk onset aksi yang cepat. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.